Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian. Jangan loyo dan tetap semangat dalam beraktivitas. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah The 100 Foot of Journey yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang perjalanan koki asal India bernama Hasan Iqbal Kadam yang harus terusir dari negaranya sendiri dan restoran keluarga yang sudah berdiri turun-temurun harus berakhir karena dibakar oleh massa. Kemudian, dia bersama keluarganya membangun kembali restoran mereka. Namun mereka harus berjuang lebih keras lagi karena restoran mereka dibangun di negara lain. Seperti apakah kisahnya? Sebelum kalian melanjutkan ceritanya, saya sarankan jangan skip video ini karena banyak cerita menarik yang akan menggugah semangat kalian untuk bekerja keras. Di awal film, diperlihatkan seorang anak yang diajak oleh ibunya untuk membeli bulu babi di pasar tradisional Mumbai, India. Anak itu bernama Hasan Iqbal Kadam. Dia merupakan chef utama di restoran milik keluarganya yang telah berdiri turun-temurun dari kakek buyutnya. Hasan memiliki ayah bernama Tuan Kadam yang merupakan owner restoran tersebut. Dan Hasan juga memiliki beberapa adik. Dia memperoleh ilmu tentang masakan dari ibunya yang bertindak sebagai instruktur langsung dalam mendidik Hasan menjadi chef yang handal, termasuk memberikan bumbu rempah rahasia agar masakannya semakin lezat. Namun pada suatu malam, hal tersebut terpaksa harus berakhir karena ada kerusuhan akibat ketegangan politik. Massa kemudian merangsek masuk dan membakar restoran milik Tuan Kadam. Tak hanya kehilangan restoran, namun Hasan juga kehilangan seorang ibunya yang turut menjadi korban dalam kerusuhan tersebut. Setelah kejadian itu, Hasan dan keluarganya pindah ke Inggris untuk mencari perlindungan. Di sana mereka membeli rumah sederhana dan membuka restoran kecil. Tapi restoran itu sepi pengunjung karena lokasi yang kurang strategis dan dekat dengan jalur penerbangan. Karena kondisi tersebut, akhirnya mereka memutuskan pindah ke Perancis. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba rem mobil mereka menjadi tak berfungsi dan membuat panik semua penumpang. Tapi untungnya di dekat turunan itu ada jalur penyelamat sehingga mereka terhindar dari kecelakaan. Mereka kemudian beristirahat sejenak di pinggir kebun. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang bernama Margaret yang simpati melihat apa yang sedang dialami mereka. Margaret merupakan asisten chef di restoran mewah bernama Saule Pleurer milik Nyonya Mallory. Margaret selanjutnya mengundang keluarga Tuan Kadam ke rumahnya dan juga menjamu mereka di rumahnya dengan makanan Prancis yang sangat lezat. Selanjutnya menyarankan untuk menginap di sebuah hotel yang ada di San Antonio sebagai tempat tinggal sementara. Pada pagi harinya, Tuan Kadam dan Hasan berjalan-jalan untuk melihat desa tersebut dan menemukan sebuah restoran kosong yang sedang dijual. Tuan Hasan tertarik dengan restoran tersebut dan masuk untuk melihat kondisi dalamnya. Hal tersebut menarik perhatian Nyonya Mallory, orang yang tinggal di seberang restoran itu yang dititipi oleh pemiliknya. Nyonya Mallory merupakan pemilik dari restoran Saule Pleurer yang berada tepat seberang restoran kosong itu. Lalu Mallory menghampiri Tuan Kadam dan Hasan untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Tuan Kadam mengatakan jika dia ingin membeli restoran ini. Namun ekspresi Nyonya Mallory menggambarkan ketidaksukaannya pada Tuan Hasan dan Kadam. Oleh karena itu, Hasan meminta ayahnya meninggalkan tempat itu. Tapi ayahnya menolak dan bersikukuh mengajukan penawaran. Keesokan harinya, Tuan Kadam mendapat telepon dari pemilik restoran tersebut. Lagi-lagi, Hasan menolak keinginan ayahnya. Tapi ayahnya tetap melanjutkan perundingan dengan pemilik restoran tersebut, sampai restoran itu dibeli oleh Tuan Kadam. Hari-hari berikutnya, keluarga Tuan Kadam disibukkan untuk membenahi restoran dan menyiapkan restoran untuk pembukaan malam perdana. Dan restoran itu diberi nama Maison Mumbai. Di sela-sela kesibukannya, Hasan pergi ke pasar dan di sana bertemu dengan Margaret. Dan Hasan menanyakan beberapa hal mengenai masakan Prancis serta bintang Michelin.
Tak lupa, Hasan juga meminjam buku masakan Prancis kepada Margaret. Bintang Michelin merupakan bintang penghargaan dan juga klasifikasi untuk restoran di Prancis. Semua restoran memburu bintang itu sebagai kebanggaan dan pengakuan untuk restoran mereka. Namun Nyonya Mallory yang tidak senang dengan berdirinya restoran itu terus mengawasi sejauh mana restoran saingannya dibangun. Tak hanya Mallory yang tidak suka, koki utama di restoran Nyonya Mallory yang bernama Jean juga tidak menyukai adanya restoran baru itu. Tuan Kadam mempromosikan dengan penuh percaya diri di berbagai tempat dengan tagline, tempat yang unik, dimasak oleh koki terbaik, makanan terbaik, hingga diskon 50% pada malam perdana Maison Mumbai. Nyonya Mallory yang semakin penasaran menerobos masuk ke restoran tersebut dengan alasan musik yang diputar Tuan Kadam terlalu keras. Tuan Kadam menjawab dengan memberikan undangan kepada Nyonya Mallory untuk datang ke pembukaan perdana restoran tersebut. Tak lupa, Hasan juga memberikan daftar menu yang disajikan pada pembukaan perdana besok malam. Ketika Hasan dan Tuan Kadam berbelanja ke pasar, ternyata bahan utama untuk menu masakan mereka telah terjual habis, seperti salmon, lobster, dan lainnya. Ternyata, semua bahan masakan itu telah dibeli oleh Nyonya Mallory dengan tujuan untuk mengacaukan pembukaan perdana restoran Tuan Kadam. Mengetahui hal tersebut, Tuan Kadam sangat marah dan menyatakan perang kepada Nyonya Mallory. Tuan Kadam dan Hasan akhirnya pergi ke pasar lain dan membeli bahan alternatif untuk menu masakannya. Dress it in a little red wine and add crushed cardamom. Wine? We don't use wine. This is an emergency. Pembukaan perdana restoran itu dimulai dengan menghadirkan suasana India. Namun telah berjam-jam, Tuan Kadam menunggu, tak satu pun pelanggan yang datang. Tuan Kadam kemudian mengganti pakaiannya dengan busana khas India, termasuk menyuruh anak gadisnya untuk ikut menyambut pelanggan. Tak hanya itu, Tuan Kadam juga kembali mempromosikan dan merayu pelanggan untuk datang ke restorannya. Dan cara itu berhasil untuk menarik pelanggan datang ke restorannya. Semakin hari, pengunjung restoran Tuan Kadam semakin ramai. Dan hal itu membuat khawatir Nyonya Mallory karena restorannya mulai tersaingi. Nyonya Mallory selanjutnya melaporkan restoran Tuan Kadam ke wali kota dengan tuduhan menyebabkan kebisingan karena restoran Tuan Kadam membunyikan musik dengan nyaring. These people are different. They are not French. Hasan yang sedang memancing ikan di sungai bertemu kembali dengan Margaret. Mereka pun kembali mengobrol dan Hasan bertanya cara agar andal membuat masakan Prancis kepada Margaret. Selanjutnya Margaret mengatakan bahwa dia harus bisa membuat 5 saus dasar, yaitu Bechamel, Velouté, Hollandaise, tomat, dan Espanyol. Setelah itu, Hasan langsung mempraktekkan membuat dan meminta Margaret untuk mencicipinya. Sungguh di luar dugaan, saus itu sangat luar biasa lezat. Tak lama kemudian, wali kota datang ke restoran Tuan Kadam untuk memediasi laporan Nyonya Mallory. Tuan Kadam setuju dengan saran wali kota, tapi dia tak akan menghentikan genderang perang. Pada suatu hari, restoran Nyonya Mallory akan kedatangan menteri dan akan menjamu mereka dengan menu spesial burung dara dan saus truffle. Namun ketika Nyonya Mallory ke pasar, semua burung dara telah dibeli orang. Nyonya Mallory panik. Ternyata itu adalah serangan balasan dari Tuan Kadam. Mengetahui hal itu, Hasan tidak suka dengan kelakuan ayahnya. Nyonya Mallory terpaksa mengganti burung dara dengan ayam. Dan saat keadaan genting tersebut, Hasan datang dengan membawa masakan burung dara lengkap dengan saus truffle dan meminta maaf atas kelakuan ayahnya. Kemudian, Nyonya Mallory mencicipi masakan Hasan. Namun masakan itu langsung dibuang ke tempat sampah. Nyonya Mallory kemudian merenung karena dia telah berbohong dengan apa yang telah dia rasakan. Yang sebenarnya, masakan itu sangatlah lezat. Semenjak saat itu, perang dagang antar dua restoran semakin sengit. Sampai pada suatu malam, tembok restoran Hasan mendapatkan vandalisme dengan kata-kata makian. Tak hanya itu, restorannya juga dilempari bom molotov
dan membuat Hasan terluka. Insiden itu membuat Nyonya Mallory simpati dan mencurigai salah satu anak buahnya yang bernama Jean. Karena kelakuannya, Nyonya Mallory akhirnya memecat Jean. Tak hanya itu, Nyonya Mallory juga membersihkan tembok restoran Tuan Kadam. Hasan yang sedang dirawat di kamar melihat Nyonya Mallory, kemudian mengajaknya masuk untuk mencicipi omelet buatannya. Nyonya Mallory menangis karena baru pertama kali menikmati omelet yang sangat lezat. Dia akhirnya juga mengatakan jika burung dara saus truffle juga sangat lezat. Nyonya Mallory selanjutnya menawarkan pada Hasan untuk bergabung di restorannya. Tuan Kadam menolak tawaran tersebut dan mendatangi Nyonya Mallory karena tidak terima jika koki utamanya diakuisisi oleh Nyonya Mallory. Hingga adu mulut pun terjadi. Pada malam harinya, Nyonya Mallory kembali mendatangi restoran Tuan Kadam untuk meminta jawaban Hasan. Tapi Hasan sedang menemui Margaret. Hasan bermaksud meminta doa restu pada Margaret karena dia mendapatkan tawaran untuk bergabung di restoran Nyonya Mallory. Di sisi lain, Tuan Kadam memberikan tawaran dengan bayaran yang sangat tinggi dan proses penawaran terjadi sampai akhirnya ada kesepakatan setelah Hasan pulang. Keesokan harinya, Hasan pindah ke Saule Plerer atau restoran Nyonya Mallory. Semenjak itu, hubungan Tuan Kadam dan Nyonya Mallory mulai membaik. Hasan memasak berbagai masakan dan melakukan inovasi pada masakan tersebut. Hingga pada suatu saat, restoran itu kembali kedatangan menteri. Hasan kemudian dipercaya untuk menyiapkan menu burung dara dengan saus truffle. Tak disangka, dalam rombongan itu ternyata ada seorang kritikus makanan yang juga agen Michelin. Dan beberapa hari kemudian, Nyonya Mallory menerima telepon dari pihak Michelin yang mengabarkan jika restoran itu mendapat bintang keduanya. Hal itu membuat semua orang senang karena restoran itu telah menanti selama 30 tahun untuk mendapatkan bintang kedua. Prestasi Hasan yang berhasil mendapatkan bintang Michelin dalam waktu singkat membuat dia memperoleh tawaran dari berbagai restoran yang ingin mendapatkan bintang 3. Hasan kemudian pindah ke restoran yang lebih mewah di Paris. Dia terus melakukan inovasi kuliner yang membuatnya sering masuk majalah dan juga televisi, termasuk menjadi idola para wanita. Di tempat lain, hubungan Tuan Kadam dan Nyonya Mallory semakin baik dan mereka sering bersama. Walaupun berbagai prestasi, ketenaran, dan kemewahan didapatkan, Hasan tidak merasa bahagia. Apalagi setelah mencicipi masakan India yang dibawa temannya, membuat Hasan semakin rindu dengan rumah. Dan akhirnya memutuskan pulang ke San Antonio untuk kembali berkarya bersama Margaret di Saule Plerer. Ternyata, gayung bersambut. Nyonya Mallory memberi pengelolaan penuh Saule Plerer pada Hasan dan Margaret. Dan Hasan berjanji akan mendapatkan bintang 3-nya di restoran itu. Seperti itulah kisah seorang pemuda yang berjuang untuk mengembangkan bakat dan usahanya. Hidup tanpa harapan, meredupkan segala keindahan yang menawan. Hancurkan dengan ilmu yang tertanam. Kuatkan kaki untuk melangkah maju membuka gerbang istana. Tebaslah semua rintangan yang menghadang. Hidupkan harapan dari kematian. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.